perkenalkan nama saya Dewi Fitrianti dengan NIM 292022025. Di sini saya akan menampilkan praktik keterampilan menilai dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 SD. Nah, topik pembelajaran saya adalah nilai-nilai dalam keberagaman budaya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran dan penilaian saya, di sini ada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis 2 tradisi budaya dari Pulau Jawa dan Kalimantan, seperti tradisi Tedak Siten, Grebeg, Naik Dangau, dan Dahau. Kemudian, melalui diorama keberagaman, peserta didik dapat menyimpulkan 3 nilai-nilai dalam keberagaman budaya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Kemudian, untuk ranah afektif, peserta didik dapat menunjukkan sikap terbuka dan menghargai perbedaan budaya dalam kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan apresiasi terhadap karya teman. Untuk ranah psikomotorik, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi di depan kelas. Saya menilai ranah tersebut secara terpadu dengan menggunakan rubrik observasi dan lembar penilaian yang sesuai. Masuk pada penilaian kognitif, saya mengambil pada kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan nilai-nilai dalam keberagaman budaya. Nah, untuk keterampilan kognitif, saya memberikan teks dan video pembelajaran mengenai 4 tradisi, yaitu Dahau, Naik Dangau, Tedak Siten, maupun Grebeg. Peserta didik diminta membaca dan mengamati informasi tersebut, lalu mendiskusikan nilai-nilai dalam tradisi tersebut. Nilai-nilai itu kemudian mereka tuliskan atau tempelkan, ditusukkan pada diorama keberagaman budaya sesuai dengan masing-masing tradisi. Lihat di sini, ada nggak kata-kata pengecohnya? Kasih sayang kepada anak di Tedak Siten benar? Benar. Harapan dan doa untuk pertumbuhan anak betul? Benar. Kelestarian tradisi leluhur? Kalau wujud bahagia dan duka? Nah, berarti nggak perlu dipakai ya. Nah, itu cara kerjanya. Kalau wujud bahagia dan duka? Ini nggak sih? Nggak perlu dipakai ya. Nah, itu cara kerjanya. Kalimat tambahan. Oh, kalau di sini apa ini? Nilai, berarti yang kata-kata. Ada 1 kata pengecoh ya, tiap bilik itu. Kemudian dalam kognitif saya juga membagikan lembar kerja peserta didik. Misalnya di sini kelompok DC. Kelompok DC mendapatkan tradisi-tradisi bernama Dahau. Nah, perlu saya tekankan bahwa di sini pembagian kelompok ada 4, dibagi berdasarkan tradisi yang berbeda-beda. Ada yang mendapat tradisi Tedak Siten, kemudian Grebeg, ada Naik Dangau ataupun Dahau. Nah, Desi ini mendapatkan tradisi Dahau. Misalnya di dalam diorama itu kan ada tusukan-tusukan kertasnya. Nah, di dalamnya itu saya memberikan kata pengecohnya. Setiap sekatan dalam diorama itu ada 1 kata pengecoh. Nah, mereka hanya bisa mengambil 3 yang benar, berarti ada 1 yang salah. Nah, itu juga menjadi penilaian saya. Kemudian mereka dapat menuliskan nilai yang ditempel. Misalnya, ditempelnya adalah perayaan hidup damai sejahtera. Alasannya
Alasan memilih nilai tersebut apa? Di sini, kelompok Desi menuliskan dapat menumbuhkan rasa syukur. Nah, itu adalah jawaban yang tepat. Maka jawaban itu betul. Kemudian, untuk tabel penilaiannya, saya sertakan pada tabel berikut. Masuk pada penilaian afektif, saya mengambil penilaian berdasarkan sikap dalam proses kerja, yaitu gotong royong. Untuk aspek afektif, saya menilai bagaimana siswa menunjukkan sikap positif selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya memperhatikan bagaimana siswa bekerja sama dalam mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan teman satu kelompok, serta saling menghargai pendapat. Saya juga menilai sikap seperti tanggung jawabnya, sifat antusiasme, dan toleransi mereka saat menempelkan nilai-nilai budaya dalam diorama. Penilaian ini saya lakukan melalui lembar observasi sikap yang mencakup indikator seperti partisipasi aktif, empati, dan keterbukaan terhadap ide dari teman. Nah, untuk penilaiannya dapat dilihat pada tabel ini. Masuk pada penilaian psikomotorik, saya menilai karya dan presentasi dari setiap kelompok. Saya menilai tentang kemampuan siswa dalam menempelkan nilai-nilai pada diorama sesuai dengan tradisi yang dianalisis. Saya menilai dari segi ketepatannya, karena tadi ada kata pengecohnya, dan kreativitasnya bagaimana, karena saya juga memberikan gambar-gambar pada diorama, sehingga mereka dapat berkreasi terhadap diorama mereka masing-masing. Kemudian saya juga menilai bagaimana kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil kerja melalui presentasi kelompok. Siswa yang menyampaikan nilai-nilai mereka dapat menjelaskan hubungan antara nilai tersebut dengan tradisi. Saya menilai kepercayaan dirinya, isi yang disampaikan, serta kerjasama tim dalam mempresentasikan. Gotong royong masyarakat, lalu manfaatnya mengajarkan rasa syukur atas hasil panen. Yang kedua, menunjukkan semangat gotong royong masyarakat. Yang ketiga, menjadi sarana pelestarian adat dan nilai-nilai spiritual. Nilainya alasan kenapa mengambil nilai? Alasan memilih nilai tersebut adalah karena nilai-nilai itu mengajarkan rasa syukur hasil panen dan menunjukkan semangat gotong royong serta melestarikan nilai-nilai A. Oke, terima kasih kelompok Sapi dan sekolah. Bisa tepuk tangan. Semua ini dinilai juga dengan rubrik psikomotorik yang telah saya sesuaikan dengan aktivitas dan indikator keberhasilan pembelajaran. Nah, penilaian psikomotorik ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video keterampilan menilai dari saya. Semoga praktik ini dapat menjadi inspirasi dan bahan refleksi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sampai jumpa.